Film dibuka pada tahun 1963 di Inggris. Terlihat dua pemuda yang sedang mengayuh sepeda, yaitu Stephen Hawking dan sahabatnya Brian. Mereka berdua pergi ke sebuah pesta. Di pesta itu, Hawking melihat seorang gadis yang membuat ia terpesona. Ia langsung menghampiri gadis itu lalu mengajaknya berkenalan. Dan nama gadis itu Jane Wilde. Di sana, Hawking menjelaskan kalau dia seorang ateis, dan ia mengatakan kalau sesuatu yang ada di dunia ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Setelah pesta usai, Jane memberikan nomor ponselnya kepada Hawking. Itu di kampus, Hawking dan teman-temannya melakukan bimbingan dengan Profesor Dennis. Mereka diberikan 10 tugas yang harus mereka kerjakan, dan jam mata kuliah pun selesai. Keesokan harinya, pria yang satu kos dengan Hawking sedang mencoba membangunkan Hawking. Di sana, Brian bertanya kepada Hawking, "Berapa banyak soal yang sudah kau kerjakan?" Hawking dengan ngantuknya menjawab, "Jangankan mengerjakan soal tersebut, melihatnya saja belum." Beberapa saat kemudian, Hawking bangun dan langsung mengerjakan soal-soal itu. Ternyata sangat mudah bagi Hawking untuk mengerjakan soal tersebut. Lalu, ia pergi bergegas ke kampus. Di sana, Profesor Dennis menanyakan soal tugas yang sudah diberikannya. Kemudian, Hawking memberikan jawabannya. Saat Profesor Dennis melihat jawaban Hawking, Profesor Dennis terkesan dengan jawaban tersebut sehingga mengajak Hawking ke ruangannya. Di sana, ia ditanya oleh Profesor Dennis tentang judul tesis apa yang akan ia buat. Namun, saat itu ia mengatakan ia belum mempunyai ide untuk mengerjakan judul tesisnya. Kemudian, Prof. Dennis mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sana, dia mengatakan bahwa ilmuwan-ilmuwan ternama menemukan idenya di ruangan tersebut. Di taman, Hawking mengajak Jane untuk makan siang di rumahnya. Di sana, Hawking juga memperkenalkan Jane kepada keluarganya dan berniat mengajak Jane untuk jadi teman dansanya di pesta nanti malam. Kemudian, tibalah mereka di pesta dansa itu. Sejak di pesta dansa itu pula, hubungan mereka semakin hari semakin memunculkan chemistry di antara mereka. Keesokan harinya, Hawking bergegas untuk menghadiri sebuah seminar. Ternyata, seminar itu mengangkat tema tentang lubang hitam atau black hole. Di sana, Hawking terlihat serius. Ia merasa penasaran dengan lubang hitam tersebut. Setelah dari seminar itulah, Hawking langsung memiliki ide untuk tesisnya dengan mengkaji lebih dalam ilmu matematika untuk mengetahui keberadaan lubang hitam tersebut. Ketika Hawking hendak pulang, saraf Hawking mulai tidak berfungsi dan menyebabkan Hawking jatuh lalu kepalanya terbentur. Melihat itu, yang lain pun membawa Hawking ke rumah sakit. Di sana, mulai otot-ototnya tidak dapat digerakkan. Ia didiagnosa terkena penyakit syaraf motorik, di mana penyakit ini adalah sebuah penyakit syaraf yang sangat cepat menghancurkan sel-sel yang ada di dalam otak, yang berfungsi untuk mengatur aktivitas utama dari otot, seperti bicara, berjalan, bernafas, juga menelan, di mana sinyal yang harus diterima oleh otot agar dapat berjalan terganggu. Mendengar kenyataan yang sangat pahit, Hawking pun sedih, bahkan sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Brian datang dengan niat menjenguk serta menghibur Hawking. Hawking pun mengatakan bahwa umurnya tinggal 2 tahun lagi. Barry menyuruh Brian untuk keluar. Mendengar penjelasan itu, Brian pun meminta maaf dan ia mengatakan tak ada maksud untuk menyinggung perasaan Hawking. Di sisi lain, ada Jane yang berusaha untuk menelpon Hawking, namun tak ada jawaban. Mengetahui ada yang tak beres, Jane pun langsung mendatangi kamar Hawking. Di sana, ia mengintip dari jendela, namun ia tak menemukan Hawking yang sedang mengumpat di bawah jendela. Jane pun langsung pergi ke sebuah kafe untuk mencari Hawking, tapi ia malah bertemu Brian. Kemudian, Brian pun menjelaskan penyakit yang diderita oleh Hawking kepada Jane. Setelah mengetahui penyakit yang diderita Hawking, Jane pun langsung pergi menemui Hawking agar ia tak bersedih terus-menerus. Akan tetapi, Hawking menyuruh Jane untuk pergi. Jane yang tak menyerah kemudian mengajak Hawking bermain kriket, di mana Hawking mempunyai hobi bermain kriket. Jane pun mengatakan itu pun jika Hawking mau. Lagi-lagi Hawking menyuruh Jane pergi, namun Jane mencobanya lagi dengan mengatakan jika tak mau maka Jane tidak akan pernah kesini lagi. Mendengar itu,
Hawking pun langsung memaksakan dirinya untuk bermain kriket. Di sana Jen merasa kasihan banget melihat Hawking yang kian hari kondisinya kian memburuk. Kemudian Hawking pergi meninggalkan Jen tanpa bicara sedikit pun dan langsung masuk ke kamarnya. Lalu Jen pun menghampiri Hawking dan Hawking pun menyuruh Jen pergi. Hawking menjelaskan bahwa sisa umurnya tinggal 2 tahun lagi. Namun Jen sudah terlanjur sayang mengatakan bahwa ia ingin hidup bersama Hawking. Beberapa minggu kemudian, Jen mendatangi orang tua dari Hawking untuk meminta restu keinginannya menikah dengan Hawking dan berjuang melawan penyakitnya bersama-sama. Dan akhirnya tibalah saat dimana hari bahagia mereka. Mereka pun akhirnya menikah dan memiliki seorang anak. Gak berlangsung lama, Hawking pun berhasil menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus sebagai dokter. Kabar gembira ini pun dirayakan bersama keluarga dan teman-teman Hawking. Kian hari, kondisi Hawking semakin parah, namun hal itu tidak menjadi soal bagi mereka untuk menambah momongan. Siap lah anjir, udah mau lumpuh pun masih aja doyan. Kalian tahu lah guys apa? Oke lanjut, anak kedua mereka pun lahir. Waktu itu, Hawking sedang mengisi acara seminar yang didatangi oleh beberapa profesor dari berbagai negara. Seminar yang diisi oleh Hawking tidak berjalan dengan lancar karena ada beberapa orang yang menganggap teori lubang hidup sebagai omong kosong. Di sisi lain, buku-buku dari pikiran Hawking pun mulai diperjualbelikan. Lihat, yang sedang bermain bersama anak-anaknya di halaman rumah. Setelah itu, mereka berlibur ke rumah orang tua Hawking. Di sana, mereka makan bersama. Lalu, tiba-tiba Hawking tersedak makanan itu. Jen yang melihat itu langsung menepuk-nepuk pundak Hawking guna mengeluarkan makanan tersebut. Jen sedih melihat kondisi Hawking yang semakin hari semakin memburuk. Sesampainya di rumah, terlihat Jen yang sedang bersih-bersih yang kemudian didatangi oleh ibunya dan memberikan saran kepada Jen untuk mengikuti paduan suara di sebuah gereja agar pikiran Jen lebih tenang dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jen pun menerima saran itu dan Jen pun pergi ke gereja tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Jonathan. Setelah mengobrol panjang lebar, kemudian Jonathan menawarkan diri untuk menjadi guru les piano anaknya Jen. Jen pun setuju. Saat makan bersama, Jonathan yang dari gereja percaya adanya Tuhan dan bertanya kepada Hawking tentang lubang hitam dan kepercayaannya terhadap penciptaan jagat raya. Namun Hawking mengatakan bahwa percaya itu tidak relevan dalam fisika, di mana ia sedang mencari sebuah teori tunggal yang menjelaskan semua hal tentang jagat raya ini. Setelah itu, saat hendak pulang, Jonathan menawarkan diri untuk membantu keluarga Hawking. Kemudian, disambut Hawking dengan baik dengan berkata bahwa ia tidak menolak jika ada yang mau membantunya. Dan akhirnya Jonathan membantu keluarga Hawking. Mereka pun berlibur ke pantai. Di sana mereka terlihat bahagia. Karena Jen dan Jonathan sering bertemu, Jen terlihat memiliki perasaan kepada Jonathan. Singkat cerita, Jen pun melahirkan anak ketiga mereka dan berkunjung ke rumah kediaman Hawking. Namun di sana, ayah Hawking memiliki kecurigaan kepada Jen dan mengatakan kepada Hawking bahwa Hawking harus memiliki perawat, di mana ayah Hawking curiga pasti Jen dan Jonathan memiliki hubungan khusus. Jen yang sedang mencuci piring didatangi oleh ibunya Hawking dan ditanyakan perihal anak ketiga mereka. Mendengar itu, Jen pun sedih melihat mertuanya yang sudah berpikiran negatif pada dirinya. Namun, di lain sisi, Jonathan yang berada di sana tak sengaja mendengar percakapan itu. Lalu ia pun pergi keluar dan memutuskan berhenti membantu keluarga Hawking lagi. Hawking yang diundang ke Opa Border menjelaskan kepada Jen bahwa ia akan pergi ke sana dan menyuruh Jen untuk berlibur bersama anak-anaknya. Hawking juga pergi ke gereja untuk menemui Jonathan dan memintanya untuk membantu keluarganya ketika berlibur. Dan mereka pun berlibur. Namun, beberapa saat kemudian, Jen mendapat kabar bahwa Hawking telah dilarikan ke rumah sakit.
di mana di sana Hawking tiba-tiba batuk darah dan kemudian pingsan. Jen yang sudah berada di rumah sakit itu menanyakan kepada dokter yang menangani Hawking perihal kondisinya. Namun di sana dokter itu mengatakan bahwa Hawking tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Walaupun bisa, dia tidak dapat berbicara lagi karena sarafnya tak berfungsi. Kemudian terlihat Jen yang sedang berusaha berkomunikasi dengan Hawking, tapi hasilnya nihil. Jen pun memanggil Elaine, yang kemudian menjadi perawat baru untuk Hawking. Di sana, Elaine mencoba mengajari Hawking untuk berkomunikasi. Lalu Jen pun langsung bertanya perihal perkembangan Hawking pada Elaine. Kemudian Elaine mengatakan bahwa Hawking adalah orang yang paling jenius yang pernah ia temui. Beberapa hari kemudian, Hawking mendapat komputer khusus yang dapat membantunya berkomunikasi dengan orang-orang, dan kemudian memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang waktu. Hari berganti, bulan berganti. Hawking pun semakin dekat dengan Elaine, di mana waktu itu terlihat Hawking yang mencoba memberitahu Jen bahwa ia akan pergi ke Amerika bersama Elaine, dan selama ia di sana, Elaine lah yang akan mengurus Hawking. Mendengar hal itu, Jen sedih karena dulu Hawking selalu memberitahu ketika ada undangan, dan Jen lah yang menemani Hawking. Dan sekarang Jen merasa tergantikan. Jen yang merasa dikhianati oleh Hawking mengatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik kepada Hawking selama ini. Dan saat itu Jen merelakan semuanya, dan mereka pun bercerai. Dan akhirnya Jen menemui Jonathan, dan mereka pun akhirnya menjadi pasangan yang bahagia. Seiring berjalannya waktu, terlihat buku hasil karya Hawking yang banyak disukai orang-orang. Di lain sisi ada Hawking yang sedang mengisi materi di acara seminar yang dihadiri oleh banyak orang. Setelah itu, di kediaman Jen, Hawking mengirim sebuah surat undangan kepada Jen untuk mendampinginya bertemu Ratu Inggris untuk menerima gelar kebangsawanan. Buku-bukunya pun telah terjual puluhan juta kopi di semua negara. Di masa tuanya, ia tak berencana untuk pensiun. Ia tetap berusaha untuk menemukan teori segalanya sampai akhir hidupnya. Di sisi lain, Jen telah mendapatkan gelar doktoralnya di Puisi Spanyol abad pertengahan. Walaupun mereka bercerai, Jen dan Hawking tetap berteman baik. Mereka sudah memiliki beberapa cucu, dan film pun selesai.